Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibis syafaatil adimah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibid daulatil fahirah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiriyatil adyan wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athar wa ashabil ahyan adada ni'amillah wa ibdolih amma ba'du. Ba'da salam, alhamdulillah wa syukurillah dina waktos ieu urang sadayana tiasa kembal ngariung dina acara tolab ilmu. Alhamdulillah wa syukurillah urang sadana dipasihan sehat afiat taufik hidayah cager bari bager pamasihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dina kesempatan ieu peribados bade nyeriskeun parnu ayan anu urang kedahtaran wajib mengetahui. Di antawisna penjelasan para ulama kahiji tauhid, kadua fikih, katilu tasawuf. Sakedik-sakedik dipapai, sakedik-sakedik diperjelas. Di antawisna Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan Allah mencintai orang yang bersuci. Nah, intinya masalah dari bersuci, mensucikan diri itu dicintai Allah. Intinya masalah bertobat, kalau mengerjakan tobat dicintai Allah. Bukan berarti kita harus berdosa dulu. Kalau kita berdosa dulu baru tobat itu salah. Jadi walaupun tidak punya dosa kita harus tobat, apalagi punya dosa. Yang jadi masalah tobat di akhir-akhir, dosa lagi diceritakan jadi 3 dosanya. Mohon kepada semua saudara-saudara muslimin muslimat, dosa itu jangan diceritakan. Kalau dosa diceritakan tambah lagi dosanya. Tobat diakhirkan tambah lagi. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, dosa 1 bisa jadi 1000. Upamana ibu-ibu nih ngomong sama cucunya atau sama anaknya, dulu ibu ini pokoknya malah laku ibu baheula cek ibu teh kos nu heueuh da padahal mah teu kayak kaijuna ibu teh nek teh baheula leuwih ti bintang film kabogoh ge 100 nganu bogoheun mah teuing. Jadi dosa jangan dicerita-cerita sama anak cucu. Dulu bapak waktu masih muda, wah semua takut sama bapak. Saya hajar semua, takut semua. Nah, salah itu jangan diceritakan sama anak, jangan diceritakan sama saudara, jangan diceritakan sama keluarga atau teman-teman. Itu haram hukumnya. Apalagi dosa besar. Kieu ibu bapak dosa besar nih, ini sudah aman, sudah tentram nih, laki-laki sudah hijrah,
perempuan sudah hijrah. Jadi ini sudah tobat, ini sudah tobat. Nah, umpamanya ketemu jodoh, udah ketemu jodoh, ini saling husnudon, saling baik sangka. Jangan menceritakan masa lalu. Pertama haram, kedua efeknya itu berbahaya. Saya punya jamaah saya rajin, ngajinya rajin, ngaji fardu ainnya tuh ya, sholawatnya baca Qur'annya rajin. Dia udah tobat tuh, nikah, perempuannya orang Bandung. Itu bapaknya jamaah saya. Jadi kata bapaknya, nih anak saya mau ditikahkan Pak Haji, ngaji di sana di Bandung. Acara pernikahan anak saya kan janda, nikah sama duda, jadi sama-sama nggak punya keluarga, itu nggak punya istri, ini nggak punya suami. Pak Haji yang ngajinya. Saya bilang iya, saya ngaji waktu pernikahannya. Udah acara syukuran lah, para ajengan, para kiai kumpul supaya berkah. Acara pengajiannya, sholawatnya udah beres. 1 tahun itu rajin ngajinya ke Cianting ini dari Bandung. 1 tahun berantakan. Saya bilang kalau ada masalah ngomong sama saya supaya saya yang menengahinya. Kan ini anak buah saya, ini anak buah saya. Ini bapaknya akrab. Ini bapaknya akrab. Dia dua aja. Ya orang Purwakarta, orang Purwakarta sama orang Bandung. Ketemu di pengajian. Gara-garanya satu. Gara-gara itu istri nggak solehat. Usalakina nggak kapake. Rajin ibadah, rajin ngaji. Taat sama suami udah solehat. Suaminya udah soleh, saling mencintai, saling menghormati, rukun tentang. Cuma istrinya ngomong sama suaminya, "Duh, saya ini merasa berdosa terus kalau nggak ngomong." Nah, itu masalah. Jangan diceritakan. Saya ini mudah-mudahan diterima tobat sama Allah. Kata suaminya, ya sudah lah, yang sudah mah sudah aja. Kalau yang sudah ya sudah, Allah Maha Pengampun. Kan saya juga sama bekas preman. Kata suaminya, sudah. Ngomong lagi. Cek sudah mah kieu asa ganjelan mun teu ngomong teh. Heuh naon atuh sok? Jadi mun teu ngomong teh asa berdosa wae di ukuntit ku dosa, dibayangi ku dosa, nya geus pentah hampura ka Allah. Ngomong si istrina, kan haram menceritakan keaiban diri, haram menceritakan dosa sendiri. Sudah sama Allah saja. Sebelum saya nikah sama kakak, sebelum saya nikah sama abang, saya dulu punya pacar. Pacar saya nggak tanggung jawab. Saya hamil, saya gugurkan. Cek sakitna, astagfirullahaladzim. Kalau begitu udahlah cerai aja. Cerai sekaligus. Itu kunaon diomongkan. Kenapa diceritakan? Sudah. Itu berakibat cerai sampai sekarang. Udah 6 bulan tuh. Itu istrinya pengen rujuk, ya suaminya juga sama pengen rujuk. Tapi itu teringat terus. Jadi dosa si istri itu jangan diceritakan, sudah. Ai disangka nama halus, padahal mah itu gote, itu jelek, nggak boleh. Begitu juga suami, jangan menceritakan keaiban atau menceritakan dosa. Itu bukan taubat, itu mah kebanggaan. Kan saya punya anak buah keluar di penjara, udah 3 kali nih penjara nih, 1 kali lagi sekarang. Macam-macam saya bunuh. Jadi bangga keluar dari penjara udah 3 kali. Bukannya menyesal, itu mah kebanggaan. Seharusnya saya udah 3 kali penjara. Itu keterlaluan itu. Seharusnya 1 kali aja sudah. Ini mah diceritakan sama orang lain, menakut-nakuti orang lain. Jadi kebanggaan. Nah, innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah cinta sama
orang yang tobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta sama orang yang bersuci. Nah, kita ceritakan bersuci dulu. Suci itu ada 4. Mensucikan itu ada 4. 1, toharatun anin najasat, suci dari najis. Yang kedua, at-toharatu anil hadas, suci tina hadas. Yang ketiga, at-toharatu anis sifatil madmumah, toharatul qalbi, mensucikan hati sifat tercela, sifat yang dilarang oleh hukum syara. Yang keempat, toharatus sir ama siwallah, mensucikan rahasia dari selain Allah. Nah, ini pelajaran harus tahu, bukan pelajaran kiai tingkat tinggi, bukan pelajaran kita orang awam. Harus mengetahui bahwa bersuci itu ada 4 tingkatan. 1, mensucikan, bersuci dari hadas. Hadas ada 3. Bapak-bapak, hadasnya 3, ibu. 1, hadas kecil. Hadas kecil itu sucinya dengan wudhu. Kedua, hadas pertengahan. Hadas pertengahan itu junub, suami istri hubungan badan. Nah, itu harus disucikan dengan mandi, hadas besar. Yang ketiga, hadas besar. Hadas besar itu haid, nifas, wiladah. Bapak-bapak sekalian terang, sanajan ini urusan perempuan, haid, nifas, wiladah. Wiladah itu melahirkan, hadas besar. Haid, hadas besar. Nifas, hadas besar. Hadas pertengahan, junub. Hadas kecil harus wudu. Hadas besar harus mandi. Nah, syaratnya, rukunnya banyak. Jadi saya bukan benci sama orang yang tidak ngaji, bukan, cuma kasihan. Kiai juga banyak yang ke neraka, ulama juga banyak yang ke neraka, yang suka ngaji, apalagi yang tidak ngaji. Karena apa? Karena amalnya itu enggak pas. Contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qari'in wal Qur'an yal'anu. Banyak orang yang membaca Quran tapi dilaknat oleh Quran. Kan aneh, orang yang membaca Quran justru dilaknat oleh Quran karena salah bacanya atau salah tingkahnya, salah niatnya. 1, haram baca Quran dekat orang yang merokok. Wa yahrumu qiraatul Quran indaman yashabud duhon. Ada orang sedang merokok, dia datang baca Yasin, Yasin. Jangan di situ, itu kan sedang merokok. Orang sedang remi, sedang gapleh, di pos datang, dibuka HP-nya, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Cek anu ke remi teh, minggir ke head. Aing ke remi, siapa Yasin di dia? Sia ibadah, aing mah doraka. Lu taat, saya maksiat, saya mengakui ini maksiat. Lu yang salah. Jangan dibaca di tempat kami, ini tempat maksiat. Ibu kaulul mufid, lihat. 1, tukang adzan, 2, imam menggunakan mad, haram lebih dari 14 rakaat. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 38 rakaat. Cuma 14 rakaat bolehnya juga. Astagfirullahaladzim. Saya waktu ke Hadramaut jarah ke Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar di Dong'an. Jangan salah paham. Ini ngaji. Kalau ngaji jangan merasa tersinggung. Kalau ngaji harus merasa senang. Untung ada yang membenarkan. Takutnya kita salah sampai mati kalau ada yang membenarkan. Begitu juga ibu-ibu, ada yang membenarkan karena salah, harus terima. Bapak-bapak, ada yang membenarkan, harus terima. Kiai, ajengan, ada yang komen, ada yang membenarkan, harus terima. Saya sering disalahkan orang lain,
Alhamdulillah nerima kalau salahnya salah, tapi kalau yang disebut salah itu benar, saya melawan. Begitu juga pemerintah harus menerima disalahkan rakyat kalau salah. Kalau benar disalahkan, bela diri. Kalau salah dibenarkan, umpamanya dia salah dibenarkan, harus protes. Kalau benar disalahkan, harus protes. Kalau salah disalahkan, harus terima kasih. Astagfirullahaladzim. Saya udah ngomong, calon Bupati Purwakarta berapapun orangnya silahkan, yang penting jangan melanggar syariat. Kalau melanggar syariat itu urusannya dengan agama, bukan dengan pemilihan. Semua calon Bupati Purwakarta saya hormati, saya hargai. Tapi kalau sesajen ada lagi, saya tahu yang melakukan ritual sesajen di situ bulat itu orangnya gitu. Jangan panggil dukun, panggil kiai. Ini Purwakarta. Saya udah ngomong. Ini urusannya dengan agama. Saya sedang adem selama 5 tahun bupati kemarin, nggak ada pemusyrikan, nggak ada pemurtadan, nggak ada dewa dewi, nggak ada Nyi Pohaci, nggak ada Dewi Sri. Itu kan dulu Dewi Sri disuguh sesajen Dewi Sri. Saya bilang Dewi Sri itu dulu, sekarang Nenek Sri. Kan Gus ini. Kemarin yang sesajen. Itu justru dari MUI Bandung datangnya. Ini Purwakarta ada lagi nih. Astagfirullahaladzim. Udah saya doakan semua calon-calon bupati, tenang boleh, siapapun juga, saya ridho. Yang penting agama jangan diganggu. Ini mengganggu agama ini. Polisi juga nggak bakal tenang karena kiai bakal demo lagi. Numantak murtad pakai pakaian kafir, bari cinta kepada pakaian kafir. Jeung diantaranya anu mantak murtad ada orang kafir pengen masuk Islam, pengen diajarkan syahadat. Dia ngomong mandi dulu ya, jadi murtad orangnya. Ibu-ibu teh kadongkapan tamu, ibu-ibu kadongkapan tamu di Jakarta atau di Bandung. Ibu, maaf saya kan orang Nasrani, saya orang Hindu, saya orang Buddha, pengen masuk Islam harus bagaimana? Oh gampang, sama saya aja. Harus bagaimana? Mandi aja dulu ya, nanti setelah mandi saya kasih bacaan syahadat, saya tuntun baca syahadat, saya ajarkan syahadat. Itu ibu yang Islamnya jadi kafir karena itu 1 menit 2 menit itu kafir orang lain jangan dibiarkan, harus cepat-cepat syahadat. Udah beres syahadat masuk Islam silahkan mandi. Bagaimana kalau sedang mandi mikir nggak jadi mau jadi asli Islamnya berubah niatnya jadi murtad. Bapak-bapak kermacul di sawah, sedang mencangkul di sawah. Ini penuh dengan tanah, banyak kotoran, lagi mencangkul di sawah. Datang orang bertanya, maaf Pak, rumah Pak Ustadz di mana? Pak Ustadz yang mana? Yang mana aja lah, saya pengen masuk Islam. Kata bapak-bapak yang sedang mencangkul, sekarang sama saya, langsung sama bapak yang sedang penuh dengan kotoran itu, karena tidak najis. Tunggu ya, saya mandi dulu, jadi murtad orang Islamnya. Itu hukum. Kenapa? Karena ketika kita mandi takut dia itu berubah pikiran, karena 1 menit agama kafir orang lain dinantikan itu dosanya besar. Jadi berimbas kitanya jadi kafir, kan aneh. Kalau tidak tahu, umpamanya tidak tahu kita, bahaya ini. Ada orang yang pengen masuk Islam, nanti aja besok nak saya antar sama Pak Ustadz, itu jadi murtad orang Islamnya. Nah di sini ketika ada kafir pengen masuk Islam, pengen diajarkan kalimat syahadat, tapi dia tidak cepat-cepat memberi penjelasan atau membaca 2 kalimat syahadat, maka orang itu jadi kafir, orang itu jadi murtad orang Islamnya. Dan diantara yang jadi kafir, jadi murtad, ada seseorang
berbuat dosa besar. Dia bilang itu bagus. Berbuat dosa besar itu dianggap bagus oleh seseorang, bukan oleh yang mengerjakannya. Maka itu orang menjadi murtad. Contoh, malah dina kitab Khazinatul Asrar, upama jalma baca Quran karena ria, dibagus-bagus sambil ria. Yang rianya bukan membagus-bagusnya, ria, ingin dipuji orang lain, ingin dapat pujian orang lain, ingin dapat piala, ingin dapat dunia. Maka oleh seseorang disebut bagus, maka orang yang menyebut bagus itu jadi murtad. Khazinatul Asrar kitabnya. Ada orang baca Quran karena ria. Kita bilang oh bagus. Nah, orang yang menyebut bagus kepada perbuatan yang salah itu jadi murtad. Beda lagi perbuatan yang makruh. Kalau makruh mah di bawah, ini yang haram. Mencuri disebut bagus. Dulu orang Pleret pernah demo ke Jakarta waktu tahun 98. Kalau nggak salah kejadian yang menjarah toko-toko itu tahun berapa? Jakarta 98 ya. Nah itu orang Pleret ngomong, saya habis jihad dari Jakarta, udah jihad Jakarta, toko-toko orang-orang kafir, toko-toko Cina dirampok. Cek abek untuk menang, sanajan kafir gitu, menang dirampok, itu menang dipaling, hartana tetap haram. Wah menang kafir iya, tak nyebut menang, ngarampok kafir, mencuri barang orang kafir. Kalau bilang boleh maka jadi murtad orangnya. Katanya mau jihad ke Jakarta, pulang bawa ciki, pulang bawa es krim yang itu, jadi pulang bawa lemari itu. Jadi toko-toko itu dirusakkan dulu tahun 98-nya, 89. Ya 98 itu kan toko-toko orang-orang Cina itu dirampok, itu nggak boleh, tetap haram. Dia bilang wah genwai kafir iyo rampok gue, itu murtad orangnya. Ta ibu bapak di antawisna penjelasan nyaeta susuci tina hadas, susuci tina najis, susuci hate tina sifat tercela. Tadi waktu menjelaskan adan, ada seorang ulama Hadramaut datang ke Mekah, kana bi Mekah al muadzzinuna yumattituna al adan ayyamal asyraq. Faja'a rajulun min Hadramaut. Ketika ada seorang ulama besar datang ke Mekah mau naik haji di Mekah, tukang adan panjang sekali. Yumattituna al adan panjang. Ini kitabnya di Busro Karim ada kitabnya, di Nihayatuzan ada masalah adat. Ayyamal asroq ketika rajana Syarif Husain. Terus ngomong itu ulama, di mana rumahnya raja? Kata rakyat, kata masyarakat di Mekah itu di istana. Tolong antar saya, mau apa? Tolong antar aja lah. Pas diantar, ditanya sama pengawal mau apa, mau ketemu raja langsung. Minta izin sama raja, langsung datang. Raja sedang duduk di istana, datang itu ulama Hadramaut, langsung dia ngomong, ya Husain, marah itu, kurang ajar, nama raja dipanjang-panjang, kamu kurang ajar, marah raja. Cek kata ulama Hadramaut, godibta bimadismik walam takdo bibadismillah bil adan. Kamu marah ketika namamu dipanjangin, nama kamu dipanjangin, kamu marah. Kenapa nama Allah dipanjang-panjang di adan kamu nggak marah? Kamu kan raja. Astagfirullahaladzim. Baru sadar dia. Astagfirullahaladzim. Kumpulkan semua tukang adan di kota Mekah, semuanya dikumpulkan. Semenjak sekarang nggak boleh baca Allahu Akbar lebih dari 14 harkat 7 alif. Jangan terlalu panjang. Karena nama saya dipanggil terlalu panjang, saya marah. Nama Allah dipanjangin, Allah marah. Jadi adan itu sama 14 harkat. Takbir intiqal dari sujud sampai berdiri sama 14 harkat, jangan lebih. Takbiratul ihram Allahu Akbar sama 14 harkat. Hitungannya 14 detik. Allahu
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau panjang Allahu Akbar 20 harkat. Kan 7 alif 14 harkat, jangan lebih 14 harkat. Kitabnya tahu Syekh Ibnu Qasim. Alhamdulillah. Jadi contoh itu kalau baca Quran tidak pakai ilmu dilaknat juga. Baca adzan tidak pakai ilmu haram juga. Maksud haramnya karena kelebihan mad. Nggak boleh. Kalau ulama bilang haram nggak boleh, jangan dilawan. Kalau pengen silakan. Umpamanya di sini adzan panjang, jangan terganggu oleh ucapan saya. Masing-masing aja, ini cuma penjelasan bukan larang. Tapi kalau pengen dikasih pahala ya itu 14 harkat. Karena dari sananya juga Ki Bilal adamnya Habib Umar bin Hafid mencontohkan enggak terlalu panjang. Cukup. Nah, Ibu apa sebelum saya menceritakan najis yang hadas dulu, hadas kecil, hadas besar, cuma 2 yang terkenal. Kata Syekh Arsad 3 hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Jadi yang terkenal 2, hadas kecil, hadas besar. Hilangnya dengan wudhu, hilangnya dengan mandi. Yang kedua, suci dari najis. Nah, najis apa saja? Kalau najis kena badan, itu nggak sah sholatnya. Kalau najis kena pakaian, ke bawah sholat, nggak sah sholatnya. Kalau najis kena tempat sholat, maka nggak sah sholatnya. Karena syarat sah sholat harus suci dari najis. Tempat sholatnya, badannya, pakaiannya. 3. Tempat sholat, pakaian ketika sholat, badan orang yang sholat harus suci dari najis. Sekarang giliran menceritakan tempat sholatnya Ibu. Tempat sholatnya Ibu sajadah ya. Sajadah. Tempat sholat itu ini tempat berpijak 2 kaki. Nah, terus telapak tangan 2, dengkul 2. Ini satu memang imah hiji, ini tarang, yang ini satu ya emang hiji dah. Tah, dengkul, telapak kaki. Nah, kalau ada najis di bawah dada enggak kena, enggak batal sholatnya. Disangka tempat sholat itu semua. Kalau di sini ada najis di situ, sholat di sini sah. Ada najis di sini, sholat di sini sah. Ada najis di sini, sholat di sini sah. Karena enggak kena. Umpamanya ibu punya sajadah, mau sholat, ujung sajadah ibu yang 4 penjuru itu ada najis. Di penjuru yang ini ada ompol anak kecil, di sini ada kencing bapaknya, di sini ada kencing ibunya, di sini ada kencing neneknya. Ini kencing semua di tengah-tengah sajadah itu. Allahu Akbar, enggak kena baju, sah. Disangkanya tempat sholat semua, bukan. Tapi kalau sholat seperti begitu takut pakaiannya kena. Tapi sebenarnya enggak batal, enggak. Contoh, ibu itu gaduh sepiteng WC ya. Ini tempat buang air besar, tempat kotorannya umpamanya digali ya, kira-kira 2 meter ke bawah, ditutup langsung pakai corang, pakai keramik bersih, dipakai tempat sholat boleh, padahal di bawahnya itu kotoran manusia. Asal dicor maksudnya di tembok, terus pakai keramik bersih. Ini cuma ada kalau dibuka itu di bawahnya itu sepiteng. Nah itu sah, di situ boleh. Begitu juga isi ada tai ayam. Ini sajadah diamparin. Nah di bawah sajadah itu ada tai ayam, nggak apa-apa, cuma nggak boleh. Tapi nggak batal karena maksud nggak boleh karena takut nanti itu tai ayamnya kena pakaian kita. Ini mah contohnya yang sajadah 4 penjuru, ada ini tai kucing, ini tai ayam, ini tai kerbau, ini tai bapaknya sini. Nah gitu. Allahu Akbar, untuk kena sah. Alhamdulillah. Jadi tempat sholat harus suci. Kedua, pakaian yang sholat harus suci. Ini ada masalah nih. Contoh, Bismillah.
Ada masalah nih, ada masalah. Ada orang mau beli mukena, ibu-ibu mau kena, bapak-bapak mau beli sarung ke pasar. Bawa uang 300.000 kurang 10.000, berarti 290.000. Mau ke pasar, di tengah jalan nemu uang 10.000. Ini uang siapa nih? Mau disalabarkan cek bahasa Melayu naon? Mau dibeja-beja. mau di ini punya siapa gitu ternyata. Hese bahasa Melayu malah udah ngahakan roti aing lah. Hese bahasa Melayu disalabarkeun tadi beja-bejanya. Nah, mau gitu, ibu bukan mau maling, bukan, bapak bukan mau maling, diambil. Uang siapa nih? Dibawa dulu ke pasar. Nanti pulang di pasar mau disalabarkan. Nih punya siapa nih? Ini punya siapa uang, mau begitu, bukan mau dimiliki semua. Jadi bukan jahat ya. Di pasar ibu mau beli mukena. Ini mukena ini ruku berapa bu? Ini 350.000. Boleh kurang? Enggak boleh harga pas. Nah yang ini ada nih 300.000, sama harga pas. Ini mah nggak boleh nawar di sini mah karena udah harga pas. Yang ini nih paling murah 300.000. Uang ada 299.000. Nah yang 10.000 ini dipinjam dulu, disatukan jadi 300.000, belikan mukena, itu dipakai sholat gak bakal diterima sholatnya. Padahal yang 290 itu halal uangnya, campur dengan 10.000 yang haram. Bukan maling, bukan mau disalabarkan, tapi belum dikeburu dipakai. Nah itu jadi haram semua. Dipakai sholat gak bakal diterima sholatnya. Bapak-bapak datang ke pasar, ini sarung berapa, ini peci berapa, ini sarung sama peci 300.000, pas, nggak boleh ditawar. Ini udah dikurangi, harganya udah pas. Ada 290 nih, nggak bisa pas 300. Ada 10.000, cuma tadi dapat nemu, belum disalabarkan, belum. Jadi ini punya orang lain. Disatukan jadi 300.000, dibelikan peci sama sarung, dipakai sholat. Kalau sholatnya benar sah, tapi nggak bakal diterima. Ibu juga tadi sah sholatnya, tapi nggak bakal diterima. Karena syarat diterima ibadah adalah pakaiannya halal, makanannya halal, tempatnya halal. Sekarang ada masjid sengketa, nggak bakal diterima sholatnya. Masjid sengketa saya tahu, saya kan sama ngaji 1 bulan sekali dulu di Kerawang. Di Bandung Barat tuh 20 tempat saya ngaji bulanan, sebulan sekali. Di Bandung Barat itu 20 tempat, di Purwakarta 20 tempat. Dulu di Kerawang itu, di Truk Jambe ada masjid, bagus masjidnya. Itu masjid punya 6 orang kakak beradik tanahnya. Yang 2 orang nggak mau karena bapak ini meninggal dunia, ibu meninggal dunia, supaya dapat pahala ngalir. Ini harta ibu bapak kan banyak, kebunnya, sawahnya, mobil udah kebagian. Cuma ini tanah buat masjid. Kata yang 4 orang, sudah ini kita jadikan masjid untuk masyarakat. Yang 2 orang nggak mau, itu punya semua. Kalau mau dibikin masjid, punya kakak yang 4 orang. Nah, punya saya mah jangan dibikin masjid, dipisahin aja, mau saya jual. Akhirnya nuduhan teh adiknya itu mengeluh karena perempuan jadi nggak bisa melawan, dijadikan masjid. Kata adiknya, saya tidak ridho tanah saya dibikin masjid. Yang 4 orang kakaknya kan berkuasa, dibikin masjid. Itu nggak diterima sholat di masjid itu karena masjid itu sengketa. Kan tanahnya punya orang lain. Kan yang 4 orang saudaranya udah ngasih ini tanah untuk masjid wakaf. Tapi kan ada hak orang lain, 2 orang yang nggak ridho. Seharusnya dipisah dulu. Yang 4 orang bikinin masjid, yang hak 2 orang itu dipisahin. Nah, jangan dibikin masjid. Itu nggak bakal diterima sholatnya karena tempatnya haram. Kenapa haram? Akan hak orang lain tidak ridho. Ari izin sadayana mah
untuk aya anu kecewa, untuk aya anu dirugikan, itu mah diterima karena tempatnya halal. Itu tempat sholatnya yang halal, pakaiannya yang halal, makannya halal. Yang jadi masalah makanan haram, enggak bakal diterima sholatnya. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu sholat tamriin fi jawfil luqmatu haramin. Allah tidak akan menerima sholat seseorang kalau di dalam perut ada sesuatu yang haram. Ibu kupingkeun ya, ini pengajian ya, jangan disangkut pautkan dengan pelajaran orang lain, harus masing-masing punya guru. Ini ada paket lebaran, ada arisan, itu boleh. Paket lebaran, arisan boleh. Cuma babnya tahu enggak? Harus tahu dulu. Kalau pengen tahu ya harus bertanya sama Pak Ustadz, Pak Ajengan yang tahu. Paket lebaran itu kadang-kadang kalau di kampung saya tuh di Pleret, di Cianting sama. Nih, setornya setor. Tiap bulan ibunya. Nah, itu nanti mau lebaran dikasih daging atau kue. Ini uang yang dikasihkan. Nanti kalau lebaran paketnya itu ada dagingnya atau kue. Itu apa babnya? Kalau bab jual beli, ngasih uang, dagingnya ke sini. Ngasih uang, kuenya ke sini. Ini dagingnya nanti. Ini bukan jual beli. Kalau nggak hutang, barangnya duluan, nah, uang kemudian. Ini mah barang belum, uang sudah. Dihukumi jual beli bukan, timpah itu DP bukan karena belum selesai sampai 1 tahun. Nah, ini babnya apa? Kalau belum tahu coba tanya sama yang tahu. Boleh, tapi caranya begini. Kusuna ulahnya saya ngomongnya ya. Kusuna ya. Ya, cek ibu teh, ya abdi ya setor ya. Abdi setor 100.000 sebulan. Abdi nambutkeun ieu arto 100.000. Hek ange engke geus naik lebaran ditukeran jeung daging atau jeung kue nya. Jadi abdi minjemkeun ieu uang 100.000. Silakan pakai. Kalau enggak ngomong silakan pakai, haram dipakai. Kan nitip. Silakan pakai. Nah, terus saya pinjemin uang, kalau enggak ngomong pinjemin uang enggak boleh dipakai. Karena ini minjemkan atau nitip. Nah, udah beres nanti saya minjemin uang silakan pakai. Sudah 1 tahun ketika mau lebaran dikasih daging atau kue, saya ganti uang kamu dengan daging ini, dengan kue ini seharga itu. Itu namanya pinjam, nanti dikembalikan dengan daging atau kue. Bukan jual beli. Kalau jual beli kan harus ya, ibu, ilmu agama mah diambilnya di pesantren bukan di sekolah. Kalau di sekolah beda lagi. Kenapa? Karena pelajarannya beda. Saya pernah sekolah, saya pernah pesantren. Saya pesantren, ini pelajaran beda dengan sekolah. Ketika saya sekolah, Quran ditulis dengan huruf Latin, boleh. Ketika pesantren, haram Quran ditulis Latin. Padahal dalilnya itu-itu juga. Astagfirullahaladzim. Ketika saya pesantren, haram Quran ditulis dengan Latin. 1 kaul lagi murtad jadi kafir, nggak boleh diganti dengan huruf Latin. Ketika sekolah boleh. Ini yang beda itu pemahaman. Alhamdulillah wasyukur. Jadi sekarang Bapak Ibu akan tahu bahwa pekerjaan kita, bisnis atau jual beli, tetap yang dipakai ilmu agama. Yang dipakai itu ilmu agama, bukan ilmu adat. Kalau ilmu adat begini, ada tukang bakso, mang bakso, coba minta hiji, itu minta. Ketika udah dimakan, sudah makasih mang, mana duitnya? Kan saya ngomong minta. Yang salah tukang bakso kan minta, kenapa amang ngasih saya? Cek tukang bakso stres ya mah, edan sih mah, pan aing teh dagang. Kan saya terang-terangan minta, kenapa ngasih? Nah, kalau adat minta itu sama beli. Mun bahasa orang mah harus pakai otak, kan itu jualan. Ibu teh kericing di jalan kerkewet, kalau jual teh elep. Ibu, Bandung, cek ibu teh.
Bandung naik ibu teh turun di Bandung teh turun ke Mayar make ngajak kata aing keur cicing kalau diajak aing kudu Mayar mah aing mah naik deui mah ya teroris salah ya ISIS ya paham naon pan aing teh keur namangan dengan penumpang ai Bandung ibu Bandung naik ibu teh ya geus di Bandung teh turun ke Mayar wios itu agama. Ibu bapak ke pasar Jumat kayaknya cek tukang nasi teh cek tukang ieu teh warteg nya bu ieu hararangeut kene ini masih hangat nih makanannya luar biasa ayo makan nah ulang ibu teh ayo makan cepet ini masakannya enak luar biasa promosi terus emam ibu mangkat teu mayar cek anu boga warung mana bayarna makan itah dahar ka aing. Nah itu agama begitu nggak usah bayar karena nggak nikah ada ijab kabul jual beli ijab kabul wakil ijab kabul. Nah sekarang wakil sama ijab kabul umpamanya saya wakilkan kepada kamu untuk menikahkan anak saya neng anu kepada jang anu kata yang diwakilkan saya terima jadi wakil untuk menikahkan putri bapak ke laki-laki ini itu ada ijab dan kabulnya. Enggak sembarangan udah saya wakilkan aja sama kamu. Yang jadi masalah saya mewakilkan kepada DPR. Saya mewakilkan kepada DPR supaya berbuat baik. Bapak DPR itu wakil saya. Tapi kalau DPR-nya judi saya emang nggak nyuruh, nggak minta. Ada DPR judi online katanya. Judi online-nya. Itu saya mah nggak ridho, nggak terima. Wakil saya berbuat maksiat karena saya sudah mewakilkan kepada Anda bahwa Anda itu harus melarang maksiat, harus mengajak ibadah. Kalau ada DPR tidak mengajak taat atau melaksanakan maksiat itu bukan wakil saya, itu saya takut ke bawah-bawah. Nah sebenarnya wakil rakyat itu begitu. Kalau ada maksiat tuh dia yang melarang, rakyat nggak usah. Alhamdulillah kada ibu kada nitip bapak aja. Jadi kepada ajaran syirik musyrik yang murtad itu harus gigih gitu melarangnya. Jangan nunggu kiai ajengan karena kiai ajengan yang sudah dibayar nggak bakalan bisa ngomong. Kalau udah dibayar ya ini nggak bisa ngomong nih bilang haram juga harum naik jemput haram gese harum deui naik jemput haram dipaksakan halom namun saya benar takut saya tahu karena saya dulu 10 tahun ketika ada pemungkaran kalau saya ngomong sama Pak Ajengan ngomong begini maaf Ajengan akang mah di lingkungan pemerintahan untuk bisa curungan sok Ajengan sok itu bagus kiai bagus pesantren-pesantren yang besar mungkin ibu tahulah saya ngomong kenapa nggak melarang maksiat nggak melarang munkar dia bilang akang kan orang pemerintahan walaupun sebagai kiai kan kita di lingkungan pemerintahan nggak bisa bertindak tegas kok ajengan sok akang di belakang sami eta ge anjeunna si hatena teh protes dulu masalah patung tetap walaupun bilang itu tidak haram patung sekarang dia bilang haram. Itu sekarang kan dia jadi guru torekotnya di Garut di Tasik itu yang Abah Aos itu ketika kemarin dia ceramah dia ngomong yang namanya diharamkan oleh hukum syara tetap haram dulu bilang nggak haram karena sedang mendekat dengan Bupati Purwakarta sekarang kan udah jauh saya tahu kan saya sering aja di Garut saya sering diulam ke daerah Garut sering ke Alputuhat atau ke Leles ke Tasik sama kiai-kiai di Purwakarta yang dulu bilang patung boleh sekarang bilang nggak boleh karena udah keluar dari pemerintahan. Astagfirullahaladzim. Nah ini ya pamusrikan sesajen. Yang kedua ibu ini waktu ada 5 menit lagi nih. Yang saya ceritakan tadi bukan pendapat saya. Ini ibu harus tahu. Sebagai lagi bid'ah yang keji
yang jahat, dosa besar adalah membuat sedekah bumi atau hajat bumi dengan mengarak kepala kerbau dengan pakai gamelan-gamelan. Dulu di situ Buleud itu mengarah kepala kerbau yang supaya jangan hujan ketika tahun baru 1 Januari, supaya jangan ada hujan. Itu api di auran uyah berapa karung itu sama dukun pawang hujan itu. Apa-apaan itu? Jadi saya bukan memfitnah, justru aparat pemerintahan yang dulu begini sekarang jadi begini, ke saya jadi belot. Dulu bertentangan dengan saya, sekarang berdampingan dengan saya. Yang ngomong siapa? Ya itu yang ngomong. Alhamdulillah, ini bid'ah yang keji, dosa besar adalah mengarak kepala kerbau dengan pakai gamelan atau lain-lain mainan yang haram, dan dosa besar. Kemudian kepala kerbau, kepala kambing itu ditanam kepalanya di bumi. Maka inilah semata-mata perbuatan orang yang masih memakai kelakuan kafir-kafir dahulu. Dan di antara bid'ah yang sesat, yang keji, dosa besar adalah percaya kepada dewa-dewa dan dewi-dewi, seperti membuang ancak, membuang sesajen. Kitabnya Manhajul Istiqomah, Fidin Mas Bisalamah, artinya jalan yang lurus di dalam agama dengan selamat. Di antara dosa yang besar ada percaya kepada dewa-dewi. Kapungkur telan ibu ayah perayaan Nyipo Haji, pan diprotes ku Forum Ulama Jakarta Nyipo Haji. Itu terus waktu kapungkur ayah naon sesajen, waktu ayah bulan purnama di Pademan Nampu. Nah itu kepercayaan dewa-dewi. Saya bukan benci kepada orangnya, cuma di Purwakarta nggak boleh. Itu orang mana yang mengadakan, orang mana? Bukan orang Purwakarta. Saya protes. Astagfirullahaladzim. Awas. Terus di antara dosa yang besar adalah kepercayaan kepada Dewi Sri sebagai dewi yang berada di sawah. Atau tukang ngaramet ya mah. Dewi Sri. Ay, orang Jawa mah enggak tahu apa ngaramet itu. Ngaramet itu nyakaran paredan gitu. Tanur naon. Kupingkeun ya, hiji deui. Di antara yang musyrik, yang murtad adalah mencit penyembelih itu nya, gitu. Mencit domba, mencit muling yang dewa dewi. Jadi sekarang orang-orang yang dulu mengerjakan pemusyrikan, pemurtadan seperti pembinaan itu gabung dengan saya ke pengajian saya. Jadi bukan kata orang lain, yang pelakunya itu udah ngomong sama saya. Astagfirullahaladzim, ta ibu di antawisna nu teu kenging teh mencit domba, mencit muning karena sesajen. Jadi nu ditekengingkeun teh pedah kepercayaanana itu. Di antara bid'ah yang menjadikan murtad adalah menyembelih kambing atau hayam dengan mengagungkan demit-demit, dayang-dayang, dewi-dewi. Ini kepercayaan kepada dewa-dewi sesajen. Ini mantap murtad. Alhamdulillah, itu panjang kene ya. Can bab tolak, sareng bab idah, can bubar idah, tos nikah itu enggak sah nikahnya. Hukumnya zina. Yang dirujuk enggak mau tetap jadi. Ini babnya, tapi nantilah. Sekarang kalau ada pertanyaan, mangga. Baik, maka Bapak Ibu sebelum ke akhirnya belum paham, saya kasih kesempatan untuk Bapak dan orang yang waktu sangat terbatas. Maka yang berinterasi Asbi maka itu mikir enggak.
Atau Ustaz tadi mengatakan bahwa salah satu masjid yang ada di di Karawang ada sengketa berakibat sholat di situ tidak sah. Bukan tidak sah, tidak diterima. Tidak diterima. Ya, karena tempatnya ini. Ya. Terus Banyak juga barangkali ada masjid-masjid lain yang apalagi di dalam pilkada seperti ini dan membangun. Ada juga orang-orang yang mau terpilih itu menyumbang masjid dan kita tidak tahu apakah itu halal atau haram. ya. Seandainya itu haram, apakah berakibat juga tidak diterima? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz tadi mengatakan bahwa ada orang di sekarang ini bersekongkol dengan orang-orang kafir kan. Beberapa waktu yang lalu kita lihat di wilayah ada satu ormas yang bersekongkol dengan pembantai-pembantai yang ada di Palestina. Menyikapi hal seperti ini, apakah memang kita harus bermusyawarah dengan orang-orang yang benar-benar menentang Islam dan agama Islam, atau memang kita harus melawan secara frontal? Terima kasih. Pertanyaan Bapak itu bagus. Sebenarnya itu cuma contoh, padahal banyak. Masjid saya tahu dulu kira-kira 15 tahun ke belakang ada di suatu daerah, nggak bakal saya ceritakan daerahnya karena takut gibah, tapi ini udah pada tahu. Ada seseorang korupsi uang besar, terus ketika ketangkap itu dulu yang mendukung saya. Ketika ketangkap ditanya uang korupsi dikemanakan, dia bilang uang saya yang saya korupsi itu semuanya saya kasih ke masjid. Ada 9 masjid, gede-gede masjidnya, sampai yang dikasih 500 juta satu masjidnya, ada yang 200 juta. Nah, orang yang ngasihnya itu di penjara. Yang ngasihnya itu penjadi, buktinya ada bahwa uang yang saya korupsi itu tidak saya makan, saya kasihkan ke masjid. Masjidnya juga mengaku karena DKM-nya tanda tangan. Nah, masjid itu saya suka ngaji di situ. Saya bingung. Ini kan hasil dari haram. Sedangkan yang ngaji saya jadi tahu. Saya bilang, Bapak maaf, Ibu-ibu maaf, pengajian kita pindah aja ke masjid yang itu. Udah di masjid yang gede. Ya sebaiknya sana aja lah. Kalau pengen tahu masalahnya nanti aja sama DKM, bukan sama saya. Saya takut istilahnya cari masalah. Ya pindah tuh. Ketika pindah curiga terus nih, kenapa nggak mau di masjid itu? Hanya saya ngomong sama DKM, pernah Bapak di Subang, Bapak Anu yang sekarang lagi penjara, memang iya ada 9 masjid, kan saya juga dipanggil katanya. Ini solusinya gimana? Solusinya harus dibongkar masjidnya, pakai beko. Karena apa? Ihya Ulumuddin Imam Ghazali bilang kalau ada papan kayu itu dapat nyuri dari orang. Jadi upamanya perorangan nyurinya cuma satu kayu, harganya berapa? Disimpan di genteng masjid, dipakai di atas, bukan keramik. Kalau keramik kan diinjak untuk sholat, ini di atas saja. Itu nggak boleh masuk ke masjid itu. Kalau imam berjamaah di depan, makmum di luar masjid. Ada yang nanya, kenapa kamu berjamaah imamnya di dalam masjid, kamu di luar masjid? Saya tahu ini masjid dibangun dari uang haram. Biarkan imam di dalam, saya mah urusan saya aja di luar. Sah berjamaah di luar sana, imam di sini upamanya. Nah, orang itu bilang, saya mah pengen sholat saya diterima karena masjid itu dibuat dari uang haram. Ketika diceritakan sama Pak Kiainya, Pak Ustadznya, ngomong Pak Ustadznya, ya memang benar. Saya juga tahu ini haram. Saya dulu di Truk Jame kan tiap sebulan sekali. Nah, ada DKM ngomong sama saya, Pak, jangan ngajinya jangan di sini, sana aja lah. Emang kenapa? Duh, ini masjidnya bermasalah nih. Apa masalahnya? Ya sengketa. Emang nggak boleh? Saya menguji. Emang nggak boleh? Ini kan jadi tanahnya itu nggak halal. Yang 4 orang setuju, yang 2 orang oh benar. Ya solusinya itu yang 2 orang dijual, jadi dikasih yang 2 orang adiknya itu 2 orang dibelah tanah masjid itu
dikecualikan yang 2 itu bukan masjid, yang ini yang 4 orang masjidnya baru sah. Padahal itu juga dikeluarkan aja hak yang 2 orang. Nah ini yang biasa, yang ngasih uang untuk pembangunan masjid harus tahu dulu dari mana. Saya bikin pesantren, saya bikin masjid kemarin waktu ada pemilihan gubernur, saya mau dikasih uang. Waktu mau dikasih uang saya bilang untuk apa? Untuk apa saja. Nanti ajalah ngasihnya uang pribadi, jangan uang negara. Kalau uang negara saya nggak terima, kalau uang pribadi silakan. Ngasih dia 100 sak semen, uang pribadi dia. Saya bilang kalau 100 sak semen paling 5 juta. Nah, kalau ngasih 300 juta 4 juta nggak bakal saya terima. Mending itu aja yang kecil lah. Dia tahu, dia paham. Oh iya. Uang saya aja karena saya punya toko, begitu. Jadi bukan saya so aping, kebanyakan tidak tahu atau tahu tapi butuh. Kitabnya Sulam Taufik, lamun ayah hiji tempat, bukan masjid apa saja, tempat itu tidak halal maka tidak boleh dipakai sholat. Contoh, rumah orang lain, kita bertamu kepada orang lain. Ketika yang punya rumah nggak ada, kita ikut dulu di halaman rumahnya itu, ada ruangan, kita ikut sholat tanpa izin, nggak bakal diterima sholatnya. Atau ibu pakai mukena orang lain di masjid ada mukena, padahal mukena pribadi, dipinjem tapi nggak ada orangnya, dipakai duluan, nggak bakal diterima sholatnya. Laki-laki pakai peci orang lain, tidak akan diterima sholatnya. Laki-laki pakai sajadah orang lain, padahal sajadah itu ya ada di masjid tapi punya orang lain, bukan punya masjid, dipakai tanpa izin, nggak bakal diterima sholatnya. Ibu bapak wudhu di sumur orang lain tanpa izin disebut dima'in magsubin, wudhu dengan air yang digasap, tidak diterima sholatnya. Sahnya sah tapi nggak diterima. Beda lagi dengan tidak sah. Kalau tidak sah harus dikodok, ini mah sah nggak usah dikodok tapi nggak diterima karena tempatnya harus halal, makan harus halal, pakaian harus halal. Contoh yang tadi pakaian cuma 10.000, yang haramnya digabungkan dengan 290.000 jadi haram semua. Elatnya apa? Karena idza jutama'al halal wal haram golabal haram al halal. Kalau halal dengan haram campur maka kalah halalnya. Ketika halal ada 1 juta, haramnya ada 10.000, disatukan jadi campur semua, haram semua. Ini kolak. Kalau bahasa Melayu kolak apa? Manisan ya? Manisan satu baskom, 1 jolang. Ini halal. Gulanya, pisangnya halal. Pokoknya semuanya halal nih. Dapat usaha. Ada najis sedikit, umpamanya cicak atau tikus atau burung. Nah, itu tai burung kena itu yang di baskom yang besar itu jadi najis semua. Karena apa? Karena haram sedikit campur dengan halal yang banyak jadi kalah halalnya. Kaidahnya idza jatama'al halal wal haramu walabal haramu al halala, di mana halal dengan haram kumpul maka kalah halalnya. Nah ini juga tempat sholatnya ada sedikit haram jadi haram semua. Jadi ini mah peraturan hukum. Jadi kalau ada orang yang kepepet atau darurat itu babnya beda lagi. Nggak boleh merubah hukum, tetap bilangin hukum ini begini. Nah tadi yang kalau ada masjid sumbangan dari uang haram sebaiknya ditolak. Jangan buat ini aja lah, ini mah buat bensin saya aja, buat beli ini aja, beli poli buat kendaraan, jangan buat masjid. Kalau buat masjid dipakai ibadah. Atau saya terima nih uang, saya kasihkan sama yang mau dioperasi nggak punya uang. Atau ada nenek-nenek nih mau roboh nih rumahnya, saya kasihkan. Saya pernah dikasih pejabat Purwakarta ini ngasih sama saya 11 juta. Itu 11 juta sama saya ngasih. Saya bilang ini untuk apa? Untuk apa saja. Terima kasih. Saya langsung bagikan. Begitu dibagikan ada anak buahnya kebagian. Ieu cenah duit ti si bapak anu mohon. Terus dibagikan sadayananya. Dicarioskeun we. Datang ke abdi. Pak Kiai terima kasih ya, saya udah diterima.
Berarti pahala saya ngalir. Iya Pak, saya dibagikan lagi supaya nggak jadi fitnah. Karena ini kan musim pilkada. Kadang-kadang saya takut disorot, takut dituduh. Jadi kebaikan Bapak ngalir, udah saya kasih semua. Datang lagi ngasih 2 mobil Indomie, 2 mobil box Indomie. Semua saya kasih sama masyarakat. Tanya orang-orang di kampus saya itu, bukan menolak, saya terima, cuma dikasihkan aja. Karena apa? Tidak mau kalah saya. Saya harus di atas bupati, bukan di bawah bupati. Saya harus bisa ngomong hak, walaupun sama pejabat yang tidak hak, sebutkan tidak hak, yang hak sebutkan hak. Contoh. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan cara begini saya masih bisa ngomong hak. Tapi kalau sudah kena sogokan nggak bisa, susah. Loba ting pamerena. Jadi ngosok begini. Harum. Yang kedua, Bapak tadi bertanya tentang apa tadi? Yang kedua apa tadi? Tadi masalah naon? Bulan? Oh, Israel. Itu kemarin saya kelewatan. Saya juga tahu karena saya udah 3 kali di Palestina. Saya udah tahu kejahatan Israel. Kalau ada orang yang sedang dibantai, kita itu sebenarnya harus merasakan, tapi kita nggak bisa merasakan, nggak apa-apa. Kemarin saya ngasih sumbangan lagi buat Israel, buat Palestina yang dibantai oleh Israel. Yang dulu itu minta sama jamaah 2.000 rupiah, 1.000 rupiah dikumpulin jadi 100 juta, udah dikirim. Terus kemarin ada lagi yang ngasih gitu aja, jamaah 5.000, 10.000, 5.000, 10.000 dikumpulin jadi banyak. Udah, saya mati-matian membela saudara saya di Palestina. Dia mah bukan perang, itu mah dibantai, mau dihabisin. Ibu dengarkan Bapak, ini mah mau dihabisin. Kaum Palestina sudah tidak boleh ada di dunia walaupun bayi. Itu niatnya. Udah jahat. Sekarang ada orang Islam datang ke sana sambil cengenges-cengenges, ketawa-ketawa. Itu mah menyakitkan hati orang Islam, menyakitkan hati Rasulullah. Jadi dia dihina nggak jadi masalah karena dia udah menghina orang Islam. Dan bukan anak buahnya lagi, kepalanya juga sudah ke sana. Saya mau tahu waktu zaman dulu Bapak waktu dia ke Palestina, saya sedang di Palestina, saya menjarah. Itu jadi jangan sampai menyakiti, kita mati-matian membela, ada yang mati-matian menghina. Padahal di Palestina orang Kristen itu membela Islam, di Palestina orang Kristen dibantai sama. Saya tahu udah 3 kali. Nah itu nggak boleh, menyikapinya ya memang kita harus ingkar dengan hati, ya Allah Gusti, kita orang Islam kunaon gituan, sesama Muslim itu harus membela. Ini mah seperti menyakitkan. Untuk kita mah ingkar dengan hati saja. Untuk musyawarah kita serahkan kepada orang-orang yang istilahnya punya jabatan atau orang yang punya wibawa atau punya kekuasaan. Karena memang dia nggak bisa disetop oleh kita. Ada pertalian, ada persangkutan. Saya tahu. Emang udah ada hubungan di sini, ada mata-mata Israel di Indonesia. Jadi jahat juga tuh. Alhamdulillah wa syukurillah, nyungkeun doana abdi dina sasi Agustus bade ka Damaskus, bade ka Yordania, Damaskus. Bade tolab ilmu sareng bade ziarah insyaallah, tapi kabujeng keburu ngaji mungkin tahu digeser ke sini, tahu digeser ke sana. Tahu di situ-situ juga. Engke ulah kepausnya, mudah-mudahan ku berkah pengawasan yang hadir semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Ku berkah pengawasan sing kenging syafaat Nabi Muhammad SAW bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Saya nacanak awana piceun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Dengan itu hari pula kajian ini pula ini Anda mah can beres kene. Acan di eta beres. Itu Pas di eta dijahit di eta. kun mai ku abdi tawas kun terasa supaya eta daekeun harga